Oke, sekarang kita masuk ke bagian 1. Kita masuk ke sheet bagian 1. Tadi pengenalan sudah sedikit banyak saya jelaskan di pengenalan. Kemudian kita sekarang lihat saja langsung di file di tabel yang saya berikan gitu ya. Kelihatannya memang tidak seperti tabel, tapi ya kita akan mengolah data ini menjadi data yang cukup layak dilihat. Nah, ini adalah dasar. Ketika kita mendapatkan data, kemudian kita lihat di Microsoft Excel, biasanya tampilannya seperti ini. Ini kalau data yang inputnya otomatis ya, jadi bukan yang kita tulis sendiri gitu. Misalnya kita dapat dari dataset atau kita dapat dari website, online, dan seterusnya. Format data pada umumnya adalah seperti ini. Perlu teman-teman lihat di bagian nama dari setiap variabel, tidak ada spasi sama sekali. Nah, ini adalah, saya nggak bisa bilang ini ya, standar ya, tapi memang mayoritas orang ketika menuliskan nama di bagian atas, ini tidak menggunakan spasi. Alih-alih menggunakan spasi, mereka menggunakan strip bawah ini, tanda ini. Karena ketika data ini diolah lanjutan dengan tools yang lain, dengan misalnya R, dengan Python, spasi tidak akan terbaca. Dan ketika ada spasi, maka datanya itu atau olahannya itu akan terjadi misinterpretasi gitu. Nah, inilah yang menjadi alasan biasanya orang menggunakan tanda strip bawah ini daripada spasi. Nah, sekarang kita asumsikan misalnya kita memiliki data seperti ini. Data tentang rumah sakit, jenis rumah sakit gitu ya. Dan ada berapa jumlah rumah sakit di setiap kota madya di daerah DKI Jakarta, dan berapa jumlah tempat tidur yang ada di rumah sakit di setiap kota madya tersebut. Nah, kalau kita melihat ini, dan kita ingin menampilkan data ini jadi cukup layak untuk disampaikan ke orang, maka biasanya kita merapikan dulu ya, kita bagian merapikan, kita akan mengubah nama-nama ini menjadi nama yang lebih enak dibaca ya. Misalnya kita tulis tahun, kemudian kabupaten. Saya agak kagok karena keyboard saya keyboard Skandinavia, jadi beda gitu. Jenis RS, lalu jenis Vasquez. Bisa juga kita ngeditnya di sini, di bagian kotak ini. Karena ketika kita klik di sini, ada muncul di sini. Kita bisa klik jumlah. Atau kita bisa klik 2 kali untuk mengedit langsung di situ. Kita jenis Vasquez gitu. Nah, lalu kita sudah di sini ada tahun, Kepulauan Seribu, kita rasa nggak ada masalah untuk bagian kota madyanya. Tapi mungkin untuk umum, khusus, dan sebagainya, kita ingin huruf pertamanya huruf besar. Kita belum masuk dulu ya ke materi kita, jadi kita lihat yang bagian manualnya dulu. Nah, umum kita sudah ganti jadi huruf besar, supaya kita nggak perlu lagi menulis satu-satu, kita tarik di sini, kita lihat kursornya berubah, kita tarik saja, langsung berubah jadi huruf besar semua. Lalu bisa juga kita misalnya di sini khusus, kita ubah dulu jadi khusus. Di khusus ini kita copy, klik CTRL C, lalu kita copy, lalu kita drag bagian yang mau kita paste gitu ya. Ini kan kita drag-nya satu urut ya. Untuk yang bawah kita klik CTRL lagi, lalu kita klik di sini, kita drag lagi. Nah, kita paste, langsung semuanya berubah. Jadi ada banyak cara untuk kita mengubah sesuatu di Microsoft Excel. Bisa ya yang tadi, yang barusan. Jadi coba saya unduh. Ini kita copy, sudah. Kita klik dan drag. Lalu kita ingin lagi mengubah yang khusus di bagian bawah. Kita pencet lagi CTRL, lalu klik lagi di khusus, kita drag lagi sambil pencet CTRL. Lalu kita CTRL V.
langsung berubah semua. Yang sama kita lakukan ke umum. Kita tarik lagi. Gimana kalau misalnya dari sini, ini kan tadi kita udah tarik ya, kita tarik ke sini, umum. Kalau kita melakukan hal yang sama dengan tadi, kita klik dua kali di bagian ujung ini. Nah, dia akan berubah semua sampai bawah. Karena dia akan mengikuti seberapa banyak jumlah baris yang ada di tabel tersebut. Nah, sehingga cara ini cara yang keliru kalau kita memiliki data yang bervariasi. Kalau di bagian bawah kita melakukan hal tersebut, itu nggak akan masalah. Misalnya saya tulis saja ini asal ya, ABC, AB, ABC gitu. Kita klik 2 kali, langsung betul semua sampai bawah. Dan dia akan stop di bagian bawah karena Excel tahu jumlah barisnya adalah sekian. Nah, seperti itu. Lalu jumlah rumah sakit tidak ada masalah, saya rasa. Kemudian jumlah juga tidak ada masalah. Nah, biasanya orang-orang akan mencoba, oke, sekarang saatnya kita berikan border. Untuk mengklik sendiri, untuk mengklik satu buah tabel, kita bisa langsung klik dimanapun kursornya. Kita pencet CTRL A. A itu artinya all. Jadi CTRL all. Untuk semua di bagian tabel ini, maka akan langsung terdeteksi semua. Atau kita klik di tahunnya, semuanya akan terblok gitu ya. Kemudian kita biasanya mengubah lagi, oke, kasih border, lalu kita ketengahkan di tengah, lalu ini kita bikin bold gitu. Biasanya seperti itu. Atau misalnya color-nya kita ganti, maka di tabel ini ada yang namanya tabel design. Tabel design kita cari di sini, kita bisa pilih langsung tabel design-nya mau yang seperti apa. Misalnya blue. Oke. Nah, jadilah sebuah tabel yang siap kita representasikan ke laporan kita atau ke presentasi kita. Nah, lalu kita ingin melakukan misalnya print out dari tabel yang sudah kita buat ini. Maka kalau kita ingin melakukan print out, kita klik lagi, kita blok lagi semua, CTRL A. Ini. Lalu kita masuk ke file, lalu kita print. Nah, di sini ada pilihannya ya. Lihat ada setting. Kita lihat kan printnya kok nggak tepat gitu ya, nggak tepat dengan layarnya. Di sini ada bagian setting. Sekarang tulisannya adalah print active sheets. Jadi print sheet yang sedang aktif gitu. Nah, kita lihat di bagian bawah ini 1 out of 2. Jadi ini adalah bagian 1 dan ini bagian 2. Nah, ternyata tabel kita terpotong. Berarti dan kita nggak ingin sebetulnya mengeprint yang bagian hijau ini yang ada tulisannya. Kita hanya ingin print tabel kita. Maka kita pilih print selection. Nah, sekarang yang akan di-print adalah bagian dari tabel yang ingin kita print out. Nah, ini seperti ini dasarnya untuk merapikan data dan juga sampai ke print out. Gitu ya. Lalu teman-teman misalnya ingin melakukan printnya ukurannya berapa kertasnya, lalu portrait, orientasinya apa, portrait atau landscape, dan misalnya teman-teman ingin mengeprint color atau misalnya one-sided or two-sided, maksudnya bolak-balik atau nggak bolak-balik gitu. Nah, ini bisa diatur lagi di bagian tersebut. Ketika ingin save, sekarang kita masuk ke save as. Nah, kita save as, lalu kita ingin men-save itu menjadi misalnya apapun bisa. Apakah akan jadi CSV, delimited, atau misalnya PDF. Kita tinggal klik PDF, lalu kita klik save. Maka dia akan tersimpan dalam bentuk PDF. Oke, itu adalah dasar sekali ketika kita mengolah data di Microsoft Excel. Nah, ketika teman-teman melakukan print out tadi, akan muncul nih garis-garis seperti ini, yang menandakan bahwa garis-garis ini adalah batas dari bagian yang akan di-print. Karena dia ada terpotong di sini, artinya bagian ini terpotong, bagian ini. Lalu kita hanya dapat bagian ini. Dan ini terpisah dengan bagian yang lainnya.
Oke. Sekarang kita masuk ke bagian 2.